Nah, jadi untuk menutup sebuah objek gambar yang ada di dalam stage, di sini nanti kita bisa masukkan gambarnya. Jadi untuk memasukkan gambarnya di situ kita gunakan dari menu file, kemudian pilih import ya. Kemudian pilih import to stage atau import to library. Ya, perbedaannya sudah saya jelaskan. Jadi saya pilih import to stage, kemudian pilih file gambar yang diinginkan. Sebagai contoh di sini adalah di dalam folder My Pictures, kemudian saya pilih gambarnya, open, ya. Nah, maka gambar tersebut akan dibuat melebihi dari ukuran stage-nya ya, karena memang lebih besar dari stage-nya. Nah, untuk mengatur supaya bisa pas ukuran stage, maka gambarnya di sini harus dibuat W untuk width-nya dan H ini untuk height-nya itu dengan ukuran yang sama seperti pada stage ya. Jadi kalau stage di sini ukuran width-nya di situ 550 dan ukuran H-nya 400, maka untuk gambar dibuat dengan ukuran yang sama dengan W dari gambar dari stage-nya yaitu 550 dan ukuran H 400 ya. Nah, seperti ini. Kemudian nilai X dan nilai Y itu untuk menentukan posisi tepi atas. Ya, jadi kalau 0 itu berarti mepet dengan tepi atas stage-nya. Sedangkan kalau W ini untuk menentukan posisi tepi kiri dari gambarnya. Kalau misalkan Y-nya ya, Y-nya di sini bernilai 0 berarti tepi kirinya di sini akan mepet dengan tepi kiri dari stage-nya. Jadi kalau X ini untuk menentukan tepi atas, kalau Y menentukan tepi kiri. Ya. Nah, kalau sudah dibuat atau sudah dimasukkan gambarnya, yang berikutnya yaitu kita buat satu layer baru. Ya. Nah, satu layer baru. Di dalam layer baru di sini nanti kita isikan dengan objek-objek gambar yang akan digunakan untuk menampilkan gambarnya. Jadi misalkan dari gambar yang ada di sini saya pengen menampilkan gambar bunga bagian atas ya, yang lain ditutup. Nah, kalau saya pengen menampilkan gambar bunga bagian atas, maka di sini nanti saya tinggal buat shape ya, shape objek entah itu rectangle ataupun oval untuk menentukan bagian gambar yang pengen saya tampilkan ya. Nah, di sini misalkan bagian atas saja. Nah, shape-nya saya atur posisinya untuk menentukan sesuai dengan posisi gambar ya. Nah, kemudian setelah ini saya atur posisinya, yang berikutnya tinggal dijadikan bagian dari shape-nya tersebut menjadi masking ya. Nah, untuk menjadikan masking dari bagian shape-nya, maka di sini nanti setelah kita buat shape untuk menampilkan bagian gambarnya, yang berikutnya di sini tinggal kita klik kanan ya, klik kanan pada layer yang ada. Kemudian diklik mesh. Nah, maka nanti secara otomatis pada bagian shape-nya itu akan tampil gambar. Karena ini diibaratkan kita memilih gambar ya. Dengan membentuk area shape ini sama saja memilih bagian dari gambar untuk ditampilkan. Yang lainnya di sini akan secara otomatis tertutup ya. Nah, kalau sudah diatur seperti ini, maka fungsi maskingnya di sini sudah jalan. Jadi hasilnya ini sudah menunjukkan bahwa fungsi masking yang ada di dalam bash itu sudah bisa berhasil diimplementasikan pada dua objek, shape lingkaran dan gambar. Ya. Nah, kalau misalkan saja mau dibatalkan, di sini nanti kita tinggal klik kanan pada layer shape-nya ya, layer 2, kemudian tinggal diklik mesh. Ya. Maka normal kembali. Cuma ketika ini sudah normal, objek-objeknya di situ tidak bisa dipilih ataupun tidak bisa digeser dikarenakan ini terlock ya, terkunci. Dengan adanya simbol gambar gembok di sini ini berarti terkunci. Ya. Nah, untuk mengaktifkan kembali gemboknya tinggal diklik saja. Nah, nanti di sini sudah bisa diatur. Kita bisa mengubah bagian-bagian gambar dengan membuat shape baru atau menggabungkan shape-shape yang ada. Misalkan di sini lingkaran yang mau saya buat dua lingkaran, nah ini bisa juga. Jadi tinggal diklik,
kemudian kita buat gambarnya di layer yang sama, maka nanti objek shape-nya ini akan bergabung. Ya, nah dua objek shape yang bergabung ini ketika kita jadikan masking, maka dia langsung menutup pada objek gambarnya. Ya, itu. Nah kalau dipisah bisa nggak bisa selama itu berada di dalam satu frame, ya, berada di dalam satu layer, ya, berada di dalam satu layer. Jadi misalkan di sini mau saya buat kotak-kotak kecil-kecil untuk menutup bagian gambarnya atau menampilkan bagian gambarnya, maka di sini bisa kita buat, ya. Kemudian tinggal diklik kanan, mesh, maka bagian-bagian tersebut akan ditampilkan di dalam objeknya. Nah ini fungsi dari mesh yang ada di dalam Flash. Setelah pengaturan mesh di sini sudah kita jalankan, sekarang kita akan mencoba untuk menggerakkan objek mesh ataupun objek gambar, ya, yang ada di dalam mesh atau yang ditutup oleh mesh di sini. Ini untuk dianimasikan atau digerakkan sesuai dengan yang kita inginkan dari objek-objek yang ada, ya. Nah, untuk mengatur di situ, di sini nanti kita tinggal aktifkan saja, ya, dari mesh-nya ini. Ya, saya ambil gambar-gambar yang saya butuhkan saja, jadi misalkan cuma ini yang saya butuhkan. Tapi saya pengen menampilkan bergantian dari objek gambarnya, mulai dari tepi kiri sampai tepi kanan untuk digerakkan, ya. Nah, digerakkan ke lingkarannya ini. Nah, untuk mengatur itu, di sini nanti kita tinggal atur animasinya dari objek yang ada, yaitu dengan menggunakan keyframe, ya. Jadi kita posisikan dulu ini di awalnya di sini misalkan, ya. Nah, kemudian di sini saya langsung klik kanan, create, ya, create classic twin. Nah, kalau sudah di sini saya tempatkan di frame 50, insert keyframe. Nah, kemudian di dalam layer 1 ini saya tambah atau saya buat panjang frame 1, ya, sampai dengan 50 frame dengan cara saya klik kanan di dalam frame 50, saya klik insert frame, ya. Nah, kalau sudah pada frame 50 di layer 2 tempat lingkarannya, di sini nanti pada keyframe yang kedua itu saya tentukan posisi objeknya di sini, ya. Nah, di sini. Tapi saya pengen berhenti sejenak di sini misalkan, ya. Nah, untuk mengatur proses pemberhentian sejenak di sini nanti kita tinggal buat keyframe baru. Insert keyframe, diposisikan di sini, ya. Nah, kalau sudah di sini nanti tinggal klik kanan lagi insert keyframe, ya. Kemudian diposisikan di posisi yang sama. Nah, supaya bisa sama persis dengan yang pertama, untuk insert keyframe-nya di situ tidak usah dibuat, tapi kita kopikan dari sini, ya. Nah, copy frame, kemudian misalkan saja 20 frame, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita klik kanan, insert keyframe, ya. Kalau sudah ini tinggal diperpanjang, ya. 20 frame juga misalkan, nah maka sampai sini. Kemudian tinggal diklik kanan di dalam layer 1 tempat dari gambarnya, itu kita insert frame untuk menambah panjang atau menambah durasi waktu tampil dari gambarnya, ya. Nah, kalau sudah ini tinggal diklik kanan mesh, maka sudah jadi, ya. Kalau ini saya gerakkan, maka nanti di sini sudah bisa menampilkan objek gambar yang ditutup oleh mesh dan bergerak, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini di dalam pengaturannya. Loh, kok ini masih bergerak padahal saya pengennya diam. Nah, berarti di dalam proses pengaturan pengkopian masking-nya di sini masih belum tepat, ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Ini diklik kanan, copy frame, kemudian klik kanan di sini, paste frame, ya. Oke. Nah, ini sudah sama persis, ya. Jadi mulai dari 20 nanti tidak bergerak mulai dari 40 ke 60. Nah, ini, ya. Ctrl Enter untuk melihat hasilnya, maka hasilnya bisa dilihat. Nah, ada animasi gerakan untuk menampilkan maskingnya, ya. Tuh.
Nah, ini dari menganimasikan masking. Kalau misalkan saja dari objeknya layer 1 di sini pengen dianimasikan juga, nah itu juga bisa dilakukan. Jadi di sini layer 2 tinggal kita klik kanan, kemudian kita pilih mesh. Setelah itu dinonaktifkan gambar gemboknya ya. Gambar gemboknya dinonaktifkan. Kalau sudah di frame 1 ini kita klik kanan, ya, create classic twin. Kemudian di frame 50 ini kita klik kanan, kemudian insert keyframe. Nah, di dalam pengaturan yang kedua ini bisa kita atur. Misalkan saja pertamanya besar, kemudian kecil, ya. Nah, untuk mengatur itu nanti dari sini kita buat dulu, ya. Pertama dari objeknya di sini besar. Nah, jadi dari ini, kemudian kita klik pada framenya, objeknya kita perbesar. Ya. Nah, kemudian pada bagian yang berikutnya di sini kecil, ya normal lah seperti ini. Ya. Nah, untuk melihat hasilnya di sini nanti kita tinggal jalankan. Nah, ini sudah beranimasi ya. Nah, sudah teranimasi keduanya. Nah, maskingnya dianimasi, kemudian objek gambarnya juga dianimasi. Ya. Nah, ini sudah jalan. Kalau ini misalkan dijadikan masking, maka secara otomatis kedua objeknya di situ akan dianimasikan. Nah, dari gambar lingkarannya ini jalan sendiri, gambarnya bergerak sendiri. Ya. Nah, ini untuk mengatur animasi dari maskingnya. Jadi kita bisa menganimasikan pada maskingnya ataupun bisa menganimasikan pada objek gambarnya. Nah, itu untuk masking ya. Jadi ya. Nah, dengan adanya masking maka yang ditampilkan adalah sesuai dengan posisi shape yang kita buat. Backgroundnya kosong ya, karena di belakang atau di bawah dari layer 2 sebagai layer masking dari layer 1, maka kalau bentuknya seperti ini, layer 1 merupakan bagian layer 2 yang bisa dilihat itu cuma layer 2 ya. Nah, karena layer 2 fungsinya masking, maka layer 2 di sini hanya menampilkan background dari layer 1 sesuai dengan bentuk objek di layer 2. Lainnya kosong ya. Nah, kalau lainnya di sini mau saya kasih objek gambar, bisa nggak? Bisa. Kita buat layer baru ya. Jadi kita buat layer baru. Nah, di dalam layernya di sini nanti kita klik pada frame pertama, karena ini merupakan keyframe default ya. Kemudian setelah itu kita masukkan gambarnya dari menu file import, kemudian import to stage. Pilih gambar kedua misalkan yang warnanya kontras ya ini. Nah, gambarnya beda, warnanya beda. Kemudian kalau sudah diklik pada file gambarnya, diatur ukurannya sama dengan stage ya, 550 untuk width atau lebar dan 400 untuk height atau tinggi. Nah, kalau sudah posisi layer ini diletakkan di bawah, di paling bawah ya. Atau sama saja kita meletakkan layer 3 di bawah layer 2 ya. Nah, ini tinggal di drag aja. Kok di bawah layer 2? Karena layer 1 ini merupakan bagian dari layer 2 ya. Layer 1 ini merupakan bagian dari layer 2, maka yang dianggap sebagai layer sebenarnya itu adalah layer 2 dan layer 3. Nah, ini. Nah, ini sudah kita tempatkan ya. Untuk menggeser tinggal di drag ya. Jadi layer 3 klik, tahan, tarik, kita lihat posisi garis tebalnya ya. Nah, ini mau ditempatkan di mana? Apakah sejajar dengan layer 1 ataukah sejajar dengan layer 2? Nah, silahkan diatur ya. Nah, kalau sudah, lepas. Nah, sekarang ketika ini di Ctrl Enter, maka akan muncul animasi masking yang mempunyai background gambar di belakangnya. Nah, ini sudah jadi ya. Kalau kita pengen menganimasikan masking dengan menggerakkan objek gambarnya ya. Nah, itu dari pengaturan masking dengan menggunakan satu objek yaitu shape ya, ataupun beberapa objek
dari shape juga yang tidak dianimasikan. Ya, sedangkan yang dianimasikan di sini kita masih mencoba satu objek saja dari shape untuk pengaturan maskingnya. Oke, setelah kita mencoba untuk menganimasikan objek masking ya seperti yang ada di dalam project Untitled 1 ya. Nah, di sini nanti kita coba untuk menganimasikan masking juga di dalam project Untitled 2, Untitled 3 ya, Untitled 3, tapi dengan dua objek yang berbeda. Nah, untuk prosesnya di sini nanti kita tinggal gunakan perintah import to stage untuk mengambil gambarnya. Misalkan lagi ini saja ya. Oke. Nah, kemudian saya pengen ya bukan gambarnya yang menyesuaikan stage, tapi stage-nya yang menyesuaikan gambar. Nah, di dalam gambar di sini di properti sudah bisa kita lihat ukurannya adalah 1024 untuk W dan 768 untuk H ya. Nah, untuk mengatur itu tinggal kita klik di luar gambar ya. Ini berarti sama saja kita mengaktifkan stage-nya. Nah, di dalam stage-nya di sini ukurannya adalah 550 kali 400 pixel ya. Nah, di sini tinggal diubah menjadi 1024 dikali dengan 768 ya. Enter. Nah, kalau sudah, kemudian kita pilih menu view, kemudian kita pilih magnification ya. Magnification. Nah, dari magnification di sini ya, kita pilih fit in window. Nah, fit in window itu berarti lebar stage-nya itu akan dibuat dalam satu window ini ya, satu window display. Nah, itu kalau kita pengen melihat semua, kalau kita pengen melihat ukurannya sebenarnya ya kita tinggal pilih dari menu view, kemudian kita pilih magnification, kemudian kita pilih 100%. Nah, ini ukurannya sebenarnya dari gambar ya. Nah, kita nggak bisa melihat semua di situ. Nah, di sini kita bisa ubah lagi dari menu view, kemudian magnification, kita pilih fit in window ya. Nah, setelah kita atur ukuran stage-nya sama dengan ukuran gambar, maka gambarnya di sini posisinya ya pas dalam stage. Kita pengen membuat masking untuk objek gambar tersebut ya, tapi dengan dua objek masking yang dianimasikan. Nah, langkah pertama di sini kita buat ya, kita buat dulu satu layer baru. Di dalam layer baru di sini nanti kita masukkan satu objek ya. Kita masukkan satu objek. Kemudian dari objek tersebut tinggal di double klik ya. Diklik kanan pada bagiannya. Kemudian insert keyframe. Create classic tune untuk membuat animasi. Kita klik di frame 50, insert keyframe ya. Kemudian saya pengen gerakkan ke kanan atau saya pengen gerakkan ke bawah sampai full satu layer ya. Nah, maka di sini nanti tinggal kita aktifkan saja ini ya, aktifkan saja free transformnya. Kalau sudah ini tinggal di drag ya ke bawah. Nah, kalau misalkan setelah kita drag di sini ternyata perubahannya untuk semua sisi ya, sisi kiri berubah, sisi kanan berubah, atas bawah berubah ya. Nah, supaya tidak berubah ke semua sisinya ya, ini nanti kita bisa tambahkan tombol ALT. Jadi ALT-nya ditekan aja terus. Nah, ALT-nya ditekan, maka nanti sekarang hanya pada bagian sudut yang dipilih itu saja yang berubah ya. Nah, tapi tidak proporsional ya. Jadi bisa saja gini, bisa saja gini ya. Nah, cuma tidak ke semua sisi. Jadi kalau ALT ini saya lepas, maka atas, bawah, kiri, kanan itu akan berubah semua ya. Atas, bawah, kiri, kanan akan berubah semua. Ini dikarenakan objek yang kita ubah ukurannya itu bukan shape tapi twin ya. Karena ini sudah menjadi twin, sehingga yang diubah adalah objek twinningnya.
ya. Jadi perlu tambahan tombol ALT untuk mempertahankan atau mengatur perubahan objek yang ditahan pada bagian yang kita inginkan saja. Nah, ini kita buat selebar ini ya untuk tampilannya. Oke, ya. Sudah jalan, kita coba aja. Nah, kita jalan ya animasinya. Kemudian panjang gambarnya kita buat sampai sini. Insert frame. Ya, kalau sudah ini kita masking. Nah, ini seperti yang pertama ya, jadi nggak ada masalah, bisa dilakukan. Nah, yang jadi masalah kalau ada lagi objek yang lain, ya. Jadi selain kotak ini bergerak ke bawah, saya pengen ada kotak lagi di sini bergerak ke atas. Jadi nanti bertemu di tengah-tengah misalkan ya. Nah, kalau ada objek lain berarti secara logika karena masking ini harus berada di atas dari objeknya, maka kita tambah layer. Nah, kalau ditambah layer ini nanti akan menjadi masalah karena apa? Yang bisa di masking itu adalah satu layer tepat di bawah layer maskingnya. Jadi kalau kita gunakan layer 2 ini sebagai layer masking, maka yang bisa di masking itu adalah satu layer yang tepat di bawahnya yaitu layer 1. Nah, kalau layer 3 kita gunakan sebagai masking, maka layer yang bisa di masking itu adalah layer yang tepat di bawahnya. Jadi hanya layer 2 saja, layer 1 nggak akan bisa. Ya, jadi layer 2 saja yang akan bisa di masking, layer 1 tidak akan bisa di masking. Ya, itu. Jadi kalau ini saya paksakan dengan objek untuk di masking, maka yang bisa di masking adalah layer 2-nya, bukan layer 2 dan layer 1. Karena secara default masking ini hanya bisa digunakan untuk satu layer saja. Nah, terus bagaimana solusinya kalau kita pengen menganimasikan dua layer yang berbeda ya, atau dua objek ya, dua objek yang teranimasi bergerak berbeda untuk dijadikan masking. Nah, ini kita coba dulu aja. Kita coba dulu aja buat lingkaran ya. Nah, lingkaran kotak aja, kotak, sorry. Kotak ya. Saya buat di sini. Nah, ini tentunya akan dibuat kotak di posisi layer 3 ya. Kemudian saya pilih selection tools ya. Ini saya jadikan classic twin ya pada layer 1 ya. Keyframe 1 ya, keyframe 1 di layer 3. Ini saya jadikan classic twin. Kemudian di sini saya jadikan saya tambahkan insert keyframe. Saya animasikan ke atas ya, pakai ini free transform, kemudian saya drag ke atas. Oke. Ya, tentunya pakai tombol ALT ya untuk menahan gerakan perubahan objeknya ya. Oke, sudah. Nah, sekarang ini saya masking layer 3. Maka yang terjadi, nah seperti ini, nggak bisa ya. Nah, kalau nggak ada gerakan, iya karena yang di masking itu adalah layer 2-nya, bukan layer 1-nya ya. Nah, ini nggak berjalan sesuai yang diinginkan ini. Nah, terus bagaimana solusinya? Nah, solusinya di sini, ini kita jadikan objek-objeknya itu, saya buat dokumen baru aja ya, saya buat dokumen baru atau stage baru. Ukurannya langsung saya ubah 1024 dikali 768. Jadi biar gampang, ini kita buat stage baru saja. Kemudian pilih menu view, Magnification view, kemudian fit in window ya. File import to stage, saya pilih gambar. Oke. Ya, sudah pas ya. Nah, untuk mengatur itu, jadi kita buat dulu satu objek untuk masking. Ya, kita buat dulu satu objek untuk masking. Nah, sorry. Di dalam layer baru ya. Nah, buat layer baru. Kemudian kita buat satu objek untuk masking. Ya. Seperti ini. Ya.
Nah, setelah kita buat objek untuk masking, objek tersebut harus di-convert terlebih dahulu menjadi simbol. Kenapa? Karena di dalam simbol itu nanti bisa kita animasikan objeknya ya. Dan bisa kita animasikan di dalam objeknya itu sama seperti yang ada di dalam scene ya. Jadi di dalam scene 1 ini kita bisa nambah layer, kita bisa menggunakan banyak frame. Nah, tentunya di dalam movie clip ya, objeknya atau simbolnya itu nanti akan bisa juga kita tambahkan banyak layer ataupun menggunakan banyak frame. Nah, kuncinya di situ sebenarnya ya. Jadi di sini nanti kita tinggal klik kanan saja, klik kanan pada objek dari shape-nya ya. Kemudian kita pilih convert to symbol. Nah, di sini saya kasih nama kotak. Ya, nama bebas. Nama bebas yang penting nggak boleh ada spasi ya. Kalau pengen dipisah pakainya underscore. Underscore 1. Ini ya. Jadi nggak boleh pakai spasi. Oke, kotak. Kalau sudah untuk type dari objek atau dari simbol yang kita buat dari objeknya, ini saya ganti ke movie clip. Oke, ya. Titik pusatnya saya atur di tengah. Kalau sudah di oke. Ya, sudah jadi. Ya. Nah, kalau sudah jadi, kemudian untuk menganimasikan tidak kita animasikan di sini. Tidak kita animasikan di dalam scene-nya, tapi dianimasikan di dalam simbolnya. Ya. Jadi ini karena sudah simbol itu sama saja satu objek, satu benda, ibaratnya gitu, satu benda. Yang di dalam benda ini bisa kita atur lagi, ya, bisa kita atur lagi. Nah, untuk masuk ke dalam simbolnya, untuk membuat animasi di dalam simbolnya, maka kita tinggal double klik ya, klik 2 kali di dalam simbolnya, klik. Nah, di sini nanti akan masuk ke dalam simbol. Ya, bisa dilihat ini, scene 1 kotak. Ya, tidak scene 1 saja, tapi sudah kotak, berarti area kerja yang ada di dalam tampilan ini adalah area kerja yang ada di dalam simbol kotak. Ya. Nah, sekarang di sini kita tinggal klik kanan, create classic twin, kemudian klik kanan di dalam frame 30, insert keyframe, ya, kemudian saya aktifkan pre-transform tool-nya, ya. Kalau sudah ini saya geser ke kanan. Oke, 30 frame ya. Kemudian saya klik kanan di dalam frame 60, insert keyframe lagi. Ini saya buat ke bawah ya. Misalkan inilah, setengah. Dah ya. Sampai dengan ini ya. Nah, oke, sudah. Kemudian kalau sudah, untuk objek keduanya di sini nanti kita tinggal buat layer baru. Ya. Jadi buat layer baru. Kemudian di dalam layer baru tersebut, di sini kita masukkan di frame satunya ya, objek baru. Misalkan di sini. Nah, ya. Kalau warnanya beda gimana? Nggak masalah. Karena nanti setelah di masking warnanya menjadi sama ya, sama-sama bolong. Jadi mau pakai warna beda nggak apa-apa, mau pakai warna yang sama juga nggak masalah ya. Ini untuk masking. Oke, ya saya kira cukup untuk posisinya. Ya, kalau sudah di dalam keyframe pertama, ini tinggal diklik kanan, kemudian create classic twin. Ya, create classic twin, kemudian diaktifkan pre-transform tool-nya. Setelah itu di drag ya, pakai ALT ya. Nah, di drag. Nah, kalau sudah kita masukkan ke dalam frame 60, kemudian insert keyframe lagi. Ini di drag ke atas ya. Nah, sampai sinilah misalkan kita buat hampir seimbang ya pergerakannya.
Oke, ya saya kira cukup. Enggak, ya. Nah, kalau sudah, kemudian tinggal kita atur, ya. Tinggal kita atur atau kita lihat animasinya apakah jalan, enter saja ya, enter saja. Nah, ini sudah jalan. Oke. Oh, ada kekeliruan di sini, kurang 1 frame ya. Setara kurang 1 keyframe ini. Nah, ini insert keyframe. Ini cuma sampai di sini, berarti ya sesuai objek gambar awalnya. Nah, kurang lebihnya sekian lah ya, gak apa-apa ya. Nah, ya, oke. Untuk awalnya di sini kita buat sini, ya. Nah, awalnya seperti ini, bergerak ke kanan. Nah, ya. Kemudian bergerak ke atas. Nah, animasinya ada jalan ya. Jadi animasinya sudah jalan, jadi nggak ada masalah ini. Saya kira ya, nggak ada masalah untuk animasinya. Oke saja, bisa jalan dengan baik ya. Nah, di sini tinggal kita atur pakai shift. Kalau kurang besar, kurang lebar ya. Oke. Di frame 30 kita lihat lagi perkembangannya. Nah, di sini juga sama, pakai Alt kita buat lebih lebar lagi. Kalau kurang lebar ya, kurang tinggi. Nah, ini tinggal kita atur. Kurang lebihnya sama lah ya. Nah, kalau sudah ini hasilnya, nah seperti yang bisa dilihat, bergerak ke kiri ke kanan, kemudian ke atas ke bawah ya. Oke, cukup. Selesai, bisa ya. 2 objek yang dianimasikan dalam 1 objek ya. Nah, kalau sudah kembali ke sini, kemudian pada layer 2, ini sekarang kita klik kanan, kemudian kita mesh. Oke, ya. Kalau sudah di Ctrl Enter. Nah, udah bisa jalan ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk maskingnya ya. Nah, oke. Saya kira cukup bagus ya. Mau diedit, tinggal di close. Kemudian kita maskingnya kita nonaktifkan. Kenapa? Karena ini tergembok ya. Nah, kalau misalkan dinonaktifkan gemboknya saja bisa. Nah, langsung nggak jadi masking ya otomatis ya. Jadi kalau pengen jadi masking harus digembok. Nah, ini langsung dinonaktifkan gemboknya nggak apa-apa meskipun ini sudah stylenya masking ya. Nah, kalau sudah ini tinggal di double klik pada kotaknya. Klik 2 kali. Nah, kalau sudah ini saya kopikan ya. Seleksi keduanya atas bawah, saya drag, kemudian klik kanan, copy frame. Saya klik kanan di sini ya. Paste frame. Paste frame ya, paste frame. Oke. Oh, keliru. Jadi klik kanannya di bawah ya, karena yang atas otomatis ngisi. Klik kanan, paste frame ya. Oke. Oh, ke bawah ya. Sebenarnya sudah benar sih, cuma ini jadi masalah. Ini satu-satu aja lah ya. Satu-satu aja. Klik kanan, copy frame. Klik kanan, paste frame. Klik kanan lagi copy frame. Kemudian klik kanan lagi paste frame. Oke. Kita lihat hasilnya, Ctrl Enter ya. Nah, maka nanti di dalam hasilnya di situ bisa dilihat bahwa ada pergerakan animasi seperti yang kita inginkan ya. Seperti yang kita inginkan. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Cukup baik ya saya kira ya. Lumayan lah ya. Lumayan banget ini, sudah bagus ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan masking yang ada di dalam Macromedia Flash ya. Jadi kita bisa membuat simbol baru. Di dalam simbol baru di sini kita bisa isikan layer-layernya. Bisa lebih dari 1 layer ya. Yang mana 1 layer ini untuk objek sendiri, 1 layer yang lain untuk objek yang berbeda ya. Kita animasikan semuanya, kemudian di dalam satu simbol, satu
layer yang ada ini tinggal di masking ya, diaktifkan aja gemboknya. Udah jadi ya, hasil maskingnya seperti ini, Ctrl Enter, selesai ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan masking ya, saya kira seperti itu gambarannya ya. Intinya masking ini adalah menutup sebagian gambar atau sebagian area dari stage-nya untuk ditampilkan sebagian area yang lain sesuai dengan shape yang kita tentukan sebagai masking di dalam suatu layer ya. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu, terima kasih atas perhatiannya.